Halo, selamat pagi adik-adik. Masih tetap semangat ya, biarpun di tengah pandemi ini. Berjumpa lagi di kegiatan Bina Iman Online Anak pada hari Minggu ini. Sekarang kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Nah, buat adik-adik yang sedang berada di luar rumah, yang mengikuti kegiatan Bina Iman Online ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga jaga jarak dulu ya. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman Online ini, mari kita siapkan Alkitabnya dan juga siapkan alat tulisnya, serta siapkan juga hati dan pikiran kita untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan Bina Iman Online ini. Yuk, sekarang kita simak kegiatan Bina Iman Online hari ini. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik dan teman-teman, sebelum kita memulai Bina Iman Online Anak pada minggu ini, marilah kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan Bina Iman Online pada minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan Bina Iman Online. Semoga Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti Bina Iman Online pada minggu ini. Semoga Engkau mengetuk hati mereka dan memberkati mereka supaya mereka dapat mengikuti Bina Iman Online kembali. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Yandi. Sekarang kita mau bacaan Injil ya. Sudah siapkan kitab suci belum? Ya, bagus. Ayo kita baca sama-sama ya. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari
kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku sudah hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekalipun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya. Maria berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Dengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapat Yesus. Tetapi waktu itu Yesus sampai dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyukurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang meninggal itu, bawa berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kepada engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap
ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masing terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Nah, bagaimana tadi bacaannya? Bagus kan? Tentang apa? Tentang Lazarus yang dibangkitkan. Di mana dia tinggal? Ya, betul, di Betania. Di kampung apa? Di kampung Maria dan adiknya Marta. Si Maria itu siapa ya? Maria itu ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mencekanya dengan rambut. Menyekanya itu apa? Dengan mengusapinya. Dan Lazarus itu saudaranya Marta, Maria. Ya kan? Lalu si Lazarus itu kenapa? Karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Lalu dia mati atau meninggal. Ya kan? Lalu Marta mengasih kabar ketika dia sakit kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawanya kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Karena Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Maria. Lalu Yesus pun segera bergegas pulang ke Yudea untuk balik lagi ke sana. Ketika sebelumnya itu murid-muridnya tidak mau. Kenapa? Karena waktu itu sebelumnya Yesus ditipukin, dihina. Ya kan? Lalu Yesus menjawab, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia." Jadi Yesus harus maju terus. Lalu dia pun lalu pergi. Ya kan? Lalu muridnya pun berkata kepadanya, "Lazarus sudah mati." Namun Yesus berkata apa? Lazarus hanya tertidur, tidak mati. Tetapi kata muridnya, "Ya, Yesus akan membangunkannya. Jika ia tertidur, ia akan sembuh dong," kata muridnya. Lalu Yesus pun segera menjelaskan pula, Lazarus bukan tertidur, namun telah mati. Lalu Yesus pun langsung menemui Marta atau Maria. Ketika sudah sampai, Maria mendengar kabar dari Yesus. Lah, ketika itu Maria sedang ada di mana? Di rumahnya untuk mengadakan doa untuk Lazarus yang telah meninggal. Tetapi Maria langsung meninggalkan rumahnya untuk menemui Yesus. Lalu Yesus pun berkata kepadanya, "Saudaramu akan bangkit." Tapi Marta pun, kata Marta kepadanya, "Aku tahu ia akan bangkit. Kepada orang-orang yang meninggal telah bangkit pula."
Lalu Yesus pun berkata, "Akulah kebangkitan." Dan Marta pun mengikutinya. Dan Marta pun percaya kepadanya karena dia adalah Mesias. Dan dia pun langsung menuju ke tempatnya. Lalu kata Yesus kepada orang-orang itu, "Bukakan gua itu. Angkat batu-batu itu." Lalu diangkat. Tapi masyarakatnya itu pertama itu tidak mau. Karena kenapa? Karena sudah 4 hari Lazarus telah meninggal. Pasti bau dong, ya kan? Namun kata Yesus, "Angkat." Dan Maria pun lalu mengangkatnya. Dan Yesus berkata kepada Lazarus, "Hai Lazarus, keluar." Dan Lazarus pun keluar. Dan dia pun benar berdiri dan bangkit. Dan masih menggunakan kain yang dililit oleh kain kafan. Nah, lalu dia pun bangkit. Ya, nah dari situ kita dapat pelajari bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada orang lain. Karena Yesus adalah kebangkitan. Karena Yesus adalah Tuhan, utusan Allah yang hidup dan hidup kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Lalu kita pun harus mematuhinya dan kita akan percaya pada Tuhan bahwa hidup kita akan sehat. Sama seperti halnya di zaman COVID ini, kita akan sehat. Jangan lupa, kita pun harus menjaga. Menjaga dengan apa? Dengan cara berdoa. Dan jaga kesehatan kita dengan cara makan yang bergizi dan juga minum minuman yang sehat dan makan yang sehat, dan juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan juga jangan lupa kita menggunakan masker setiap kita keluar. Ya? Ingat, adik-adik harus jaga kesehatan kita supaya tubuh kita kuat dan kita sehat. Ya, oke. Terima kasih. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah hidup. Dia adalah kehidupan kita yang kekal. Karena Dialah penolong kita yang setia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi untuk minggu berikutnya oleh pembimbing Bina Iman Anak. Sekarang kita akan kreativitas. Oke? Dadah. Halo adik-adik, hari ini adik kan sudah mendengarkan materi dari kakak dan adik asik. Dan juga pastinya adik semua sudah membaca nih bacaan pada hari ini pertemuan kedua di PKSN. Nah sekarang waktunya aktivitas nih. Aktivitasnya kali ini adalah adik-adik akan mencari beberapa kata yang terdapat di bacaan Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, nanti sebenarnya seperti ini ya. Adik-adik semua bisa mendownload atau nanti kakak kasih. Setelah itu adik-adik bisa nge-print dulu nih. Di-print dulu. Setelah di-print adik-adik bisa balik lagi kata-kata yang benar ada yang ada terdapat di bacaan. Nah, nanti ada juga nih kata kunci di bawahnya yang harus adik-adik cari. Di sini terdapat 10 kata yang harus adik-adik cari. Jadi semua bisa dikali atau diwarnai kata tersebut. Oke? Jadi selamat mengerjakan ya. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau telah memberkati dan mendampingi acara kami dari awal hingga akhir. Tuhan, Bina Iman Online pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kami pelajari pada minggu ini dapat berguna bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Adik-adik, gimana kegiatan Bina Iman Anak online pada hari Minggu ini? Seru kan? Seru banget pastinya. Buat adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan acara Bina Iman Anak online hari ini dan juga mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa untuk minta mama atau papa atau kakak kalian untuk foto hasil aktivitas pada hari Minggu ini untuk kita share ke Instagram Bina Iman Anak Gregorius Agung dan juga Facebook Bina Iman Anak Gregorius Agung. Minta mama dan papa foto sekali lagi dan juga kirimkan ke grup WhatsApp Bina Iman Anak ya. Nah, adik-adik jangan lupa saksikan terus Bina Iman Anak online pada hari Minggu, setiap hari Minggu, dan ikuti kegiatannya dan jangan bosan-bosan ya. Udah dulu ya adik-adik, sampai ketemu nanti.